Tanggal 10 Desember, hari ke-345. Bacaan Ibrani pasal 3-4. Kristus lebih unggul dari Musa dan Yosua. Garis besar, secara manusia, dua pemimpin Israel yang terbesar selama berdirinya bangsa Israel adalah Musa dan Yosua. Musa adalah pembebas hebat dari perbudakan Mesir, penyelamat Israel dari penawanan. Yosua adalah panglima tertinggi Israel selama penaklukan Kanaan, penyedia perdamaian Israel. Tetapi keduanya hanyalah hamba dan pelayan Tuhan yang memelihara rakyatnya. Sebaliknya, Yesus adalah anak Allah yang pertama-tama membentuk manusia. Karena ketidakpercayaan bangsa, Musa dan Yosua tidak dapat memberikan kedamaian dan ketenangan yang dicari bangsa Israel. Sekarang, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7, bagi umat Allah. Pasal 4 ayat 9. Perhentian hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Renungan harian. Duduklah di kursi yang nyaman, ambil pensil atau pena, dan di tepi halaman ini catat semua cara yang dapat Anda pikirkan saat Anda melakukan perhentian hari ini. Misalnya, perhentian jejak saya yang melelahkan, perhentian iman saya di dalam Kristus, perhentian dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah beristirahat. Penulis surat Ibrani menyatakan, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Pasal 4 ayat 9. Hal ini pertama berhubungan dengan semua usaha individu yang berhenti dari usahanya untuk mendapatkan keselamatan atau tugas yang tidak mungkin dan menyesuaikan dengan iman yang tenang karya paripurna Yesus Kristus. Apakah itu perhentian yang Anda nikmati hari ini? Tetapi bagi umat Allah, ada perhentian kedua. Perhentian pengembaraan yang tidak pernah dialami orang Israel karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka. Itu adalah perhentian umat Allah yang hidup dalam hubungan yang lengkap dan sempurna dengan Allah. Wahyu pasal 21 ayat 3-4 memberi kita gambaran sekilas seperti apa kelak akan terlihat. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apakah itu adalah perhentian Anda nantikan hari ini? Ladang yang telah diistirahatkan memberikan hasil panen yang melimpah. Pendalaman, mereka yang mengabaikan sejarah. Ibrani pasal 3 ayat 12. Dalam mendesak orang Kristen Yahudi untuk tetap setia kepada Kristus, pasal 3 ayat 12, penulis Ibrani tidak harus menggali lebih dalam sejarah Ibrani untuk menemukan peringatan yang sempurna. Leluhur mereka yang telah melihat misteri Paskah atau penebusan, mujizat Laut Merah atau pembebasan, dan kekuatan yang luar biasa dari Sinai atau perjanjian dengan Allah, namun setelah semua itu, mereka masih rentan terhadap pemberontakan. Pesan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang telah menyaksikan salib atau penebusan, kebangkitan atau pembebasan, dan berdiamnya kuasa Roh Allah dalam hidup kita atau perjanjian baru adalah suatu hal sederhana. Jangan mengulangi sejarah. Tanah yang dijanjikan belum datang. Hasil karya Imam Kristus, Ibrani pasal 4 ayat 16. Di zaman perjanjian lama, hanya para imam yang mampu mendekati Tuhan dalam pelayanan ibadah. Tetapi, karena Yesus menderita dan tahu apa yang sedang kita alami, kita sekarang dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, pasal 4 ayat 16, hak pendekatan imamat diperluas untuk semua orang Kristen. Apakah Anda mengambil manfaat penuh dari hak istimewa yang luar biasa ini? Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ibrani pasal 3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya.
Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.